Oke, pada bagian pertemuan kita kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat project baru di Microsoft Visual Studio ataupun Visual Basic. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan bagian-bagian dari Visual Basic yang sering digunakan atau tools yang sering digunakan untuk membuat aplikasi. Langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya. Di sini kita membuat project baru yaitu new project. Dan di bawahnya ada kalimat open project. Ini apabila kita membuat aplikasi baru, maka apabila kita sudah membuat aplikasi, maka di sini kita bisa membuka aplikasi yang sudah kita buat tadi. Karena di sini saya belum membuat aplikasi, saya membuat new project. Klik sekali, lalu di bagian ininya kita bisa memilih aplikasi apa yang ingin kita buat. Di sini saya akan Windows, lalu pada ininya kita buat nama foldernya menjadi, nama aplikasinya menjadi belajar. Ini tergantung kalian ya, mau belajar yang seperti apa. Kita klik OK. Oh, sudah ada belajar 23. Oke. Lalu di sini kan toolboxnya tidak ada, maka saya akan memanggil toolboxnya terlebih dahulu dengan view, lalu ada toolbox di sini. Itu bisa ngetik ctrl plus alt plus x, ctrl plus alt plus x. Seperti itu, maka akan keluar tampilan toolboxnya. Lalu di sini ada pointer. Nah, fungsi pointer di sini adalah untuk memindahkan atau mengubah ukuran kontrol dari form. Lalu di sini ada button. Kita bisa tengok button seperti itu. Lalu button ini digunakan untuk melakukan tindakan ketika diakses, seperti keluar, masuk, kembali, seperti itu. Lalu ada checkbox, yaitu kontrol yang memiliki nilai true atau false. Nanti kita seperti apabila program yang telah dijalankan, kita bisa menceklisnya seperti itu. Nanti di kalimatnya ini biasanya dibikin oleh programmingnya laki-laki, perempuan, atau seperti itulah. Lalu ada checklist box, seperti itu tampilannya, agak besar, kita bisa kecilkan. Nah, di checklist box ini adalah daftar kotak centang di samping item. Misalnya item apa di sini kita buat, ataukah pokoknya seperti itulah. Lalu ada namanya combo box, lumayan besar. Di sini nanti pada bagian panah yang menunjuk ke bawah itu, ini nanti terdapat beberapa pilihan yang akan kita pilih seperti itu. Lalu ada datetime pageker, itu adalah tanggal apabila kita ingin memilih tanggal ya. Lalu ada label untuk biasanya untuk kita membuat sebuah teks di label. Seperti itu. Bentar ya. Lalu ada namanya link label, seperti itu, untuk menampilkan label dengan teks link, atau bagi siapa yang ingin menyampaikan URL ataupun link-link yang sangat
berguna, bisa disampaikan, bisa di copy di sini, bisa diketik alamat linknya seperti itu. Lalu ada yang namanya listbox. Listbox ini adalah kontrol yang berisi beberapa item. Di dalamnya ini dapat berisi beberapa item seperti itu. Lalu ada yang namanya list view. List view ini panjang, hampir sama dengan listbox tadi, cuman kontrol listbox tetapi dengan tambahan untuk membuat ikon plus judul. Maka bisa dibilang list view ini berisi yang lebih panjang lagi. Ada yang namanya masked text box. Seperti itu. Itu fungsinya adalah untuk menggunakan mask untuk membedakan input teks yang tepat dan tidak tepat. Lalu ada yang namanya masked text box. Bukan, ada mount calendar. Ini di sini kita bisa membuat tanggal-tanggal. Misalnya kita ingin membuat berapa, langsung bisa kita inputkan. Seperti itu saja. Karena ini masih banyak ya, bisa kita sambung di lain waktu saja. Lalu untuk yang bagian lainnya ada toolbox yang tadi berfungsi untuk komponen-komponen yang digunakan untuk memperkaya user interface. Lalu ada yang namanya solution explorer. Yang ini ya, yang ini itu adalah Windows yang berisi struktur tree dari project yang sedang dikerjakan seperti ini. Kalau kita tekan itu kan hilang, kita hapus kan nggak ada lagi kan, kita bisa nekannya di sini. Inilah tempat kerja kita, form. Akan menjelaskan bagian-bagian dari menu toolbar yang ada di sini. Pertama ada yang namanya file. Itu adalah untuk menemukan menu untuk menutup aplikasi, membuka, membuat, menutup dan menyimpan file Visual Basic atau proyek Visual Studio 2010. Lalu ke bagian edit di sini, ini menyediakan fungsi umum pada item tertentu: undo, redo, cut, copy, paste dan delete. Lalu ada bagian view. Di bagian view ini menyediakan akses cepat untuk membuka dan menutup jendela yang ada pada IDE, seperti jendela Solution Explorer, jendela Properties, jendela Output, jendela Toolbox, dan sebagainya. Jika membutuhkan jendela yang belum nampak pada IDE, Anda dapat membuka melalui menu View. Seperti itu. Lalu ada yang namanya Project. Menu Project ini menyediakan bermacam-macam file untuk aplikasi Anda, misalnya form dan class. Lalu ada yang namanya Build. Lalu build ini sangat penting ketika Anda telah menyelesaikan aplikasi yang Anda buat, ingin menjalankannya tanpa IDE Visual Basic 2010 seperti aplikasi lain dalam bentuk X. Lalu debug. Menu ini menyediakan tool untuk menjalankan start dan menghentikan atau menstopkan aplikasi dengan IDE Visual Basic. Lalu ada yang namanya theme. Lalu ada yang namanya data. Lalu ada yang namanya format. Tools ini menyediakan perintah untuk melakukan konfigurasi IDE Visual Studio 2010. Lalu ada yang namanya window. Yang ini. Seperti itu saja pertemuan kita pada kali ini. Semoga membantu atau bermanfaat. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.